Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukini, calon guru penggerak angkatan 11 dari instansi SMP Negeri 1 Musujiraya. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya di sini ditemani oleh Bapak Edi Supratmanto sebagai guru mata pelajaran informatika. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Hari ini alhamdulillah sehat. Ya. sedikit punya anak badan lah, tapi alhamdulillah diusahakan sehat. Lagi ini Paknya lagi nggak enak badan Pak ya? Okay. Baiklah Pak Edi, untuk perbincangan kita kali ini Pak Edi, nantinya saya akan melakukan observasi akademik Pak Edi. Nanti saya akan berkunjungan ke kelasnya Pak Edi. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu Pak Edi tujuan dari supervisi kita nantinya Pak. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Pak Edi. Kemudian mengapa kita melakukan kegiatan pra-observasi Pak? Karena kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan awal Bapak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar Bapak lebih percaya diri dan siap dalam pembelajaran sehingga memberikan pengajaran yang terbaik untuk peserta didik seperti itu Pak Edi. Untuk kegiatan pra-observasi sendiri Pak Edi, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak mengenai tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai itu apa Pak Edi? Untuk yang mau diobservasi nanti? Iya, yang mau kita observasi nanti. Untuk observasi nanti kan saya akan membahas tentang komunikasi dan sistem komputer. Kalau sistem komputer itu nanti dia akan mengarah ke komponen perangkat keras. Minimal mereka sudah tahu lah apa fungsi komponen-komponen yang ada dalam komputer. Jadi tujuan pembelajaran Pak Edi nanti apa Pak Edi? Tujuan pembelajaran saya berikutnya itu peserta didik mampu mengetahui fungsi apa dari komponen komputer yang akan saya gunakan. Contohnya kayak HC, RAM, kemudian dari perangkat input seperti apa dan output itu seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran Pak Edi nanti supaya anak itu bisa memahami dari sistem operasi gitu ya Pak ya? Sistem operasi dan sistem komputer baiklah. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Anda capai Pak? Untuk area pengembangan mungkin nanti saya akan melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas itu lebih menyenangkan, seperti memberikan ice breaking, terus kemudian memberikan beberapa permainan, biar mereka itu tidak bosan untuk belajar. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai di sini, Bapak ingin melakukan komunikasi positif ya Pak ya, supaya suasana kelas itu menyenangkan gitu ya Pak ya, dengan berbagai kegiatan seperti speaking atau permainan di dalam kelas seperti itu Pak ya. Selanjutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak akan terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, mungkin dari metode pembelajarannya atau model pembelajarannya Pak? Kalau model pembelajaran nanti kan yang saya lakukan itu pembelajaran berbasis masalah atau bisa disebut juga dengan problem based learning. Dari problem itu ya diharapkan pada masalah itu dikaitkan dengan masalah di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari. Oh, jadi Bapak di sini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Pak ya, yang dikaitkan dengan kehidupan nyata seperti itu ya. Iya, dari metode pengajarannya mungkin Pak? Untuk metode pembelajaran mungkin ya akan saya buat beberapa kelompok, jadi modelnya itu adalah diskusi. Di kelas tersebut ada 25 anak, mungkin jadi bisa jadi 5 kelompok. Jadi metodenya nanti Bapak ingin menggunakan metode diskusi ya Pak ya. Nah nanti dalam diskusi ini mungkin ada kerjasama antara setiap kelompok gitu Pak ya. Bisa saling bertukar. Iya. Selanjutnya Pak Edi, bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas nantinya Pak? Untuk media ya, kalau misalkan untuk media mungkin saya akan menggunakan media interaktif seperti pakai PowerPoint, kemudian kan ada beberapa kelompok. Nah, kelompok itu mungkin nanti kan saya berikan mereka video
Nah, di LKPD-nya itu nanti ada beberapa pertanyaan yang berbeda agar dia nanti bisa saling berinteraksi, dan nanti bisa bertukar pikiran bagaimana cara memecahkan masalah. Jadi di sini media yang Bapak gunakan ini adalah bentuknya PowerPoint, Pak ya. Kemudian Bapak juga menyediakan lembar kerja peserta didik, Pak. Nah, di situ dalam LKPD itu setiap kelompok berarti diberikan suatu soal yang tidak sama, masalah yang seperti berbeda, ya, Pak ya. masalah yang berbeda-beda. Jadi setiap kelompok itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda seperti itu ya, Pak ya. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, kemudian di kelas berapa dan jam berapa, Pak? Mungkin di kelas 81, di kelas 81 di hari Sabtu, hari Sabtu jam ke-4 dan 5. Di kelas 81. Ya, jadi Bapak nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti di hari Sabtu jam ke-4 dan jam ke-5 ya, Pak ya. Betul. Dan di kelas 81 ya, Pak ya. Iya. Baiklah Pak Edi. Nah, nanti di hari tersebut yang Bapak sampaikan tadi, nanti saya akan mengikuti proses pembelajaran Pak Edi dan kemudian saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya. Kemudian Bapak Edi, setelahnya nanti kita akan berbincang kembali Pak untuk melakukan pasca observasi. Nah, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Jadi kita di situ akan perbincangan satu kali lagi ya Pak ya untuk tahap pra observasi seperti itu Pak Edi. Baiklah Pak Edi, sebelum kita akhiri proses perbincangan kita pada hari ini, jadi hal apa Pak yang dapat Bapak ambil dari percakapan kita hari ini Pak? Percakapan hari ini bisa saya ambil itu kesiapan diri bagi saya untuk mengajar kepada siswa yang berfokus pada peserta didik, dari tujuan pembelajaran dan media. Nah, jadi di sini hal yang dapat Bapak ambil tentunya yang paling terpenting Bapak mampu mempersiapkan diri dulu ya Pak ya sebelum melakukan proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti berpusat pada peserta didik itu ya Pak ya. Baiklah Pak Edi, terima kasih atas kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya ya Pak ya. Semoga proses pembelajaran Pak Edi ke depannya nanti lancar ya Pak ya. Amin. Ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, mau kabarnya sehat. Alhamdulillah. Kemudian untuk sekarang saya update terlebih dahulu. Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa yang masuk? Oke, saya tetap ya. Aisyah. Nah. Anggun. Ariel. Desta. Veronica. Georgi. Oke, hari ini kita akan belajar sistem komputer. Ya, kita akan belajar sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Apa itu komponen-komponennya? Oke. Yang kemarin kita belajar apa sebelumnya? Belajar tentang apa? Yang kemarin kita belajar tentang apa? Bilangan. Bilangan dari apa? Bilangan biner atau sistem bilangan. Ada yang masih ingat sistem bilangan? Ada yang masih ingat nggak sistem bilangan? Sistem bilangan dibagi menjadi berapa? Ada konversi bilangan. Dengan apa? Yang kemarin konversi bilangan. Konversi bilangan biner. Bilangan biner dibagi menjadi berapa? Pembagian berapa? Pembagian 2. Misalkan kalau 5, bagaimana pembagiannya? Yang dihitung apanya? Sisanya. Kalau 5 dibagi dengan 2 berapa? 1.
Selanjutnya kita akan belajar ke sistem komputer. Tujuannya, apa tujuannya? Pernah nggak kalian tahu tentang sistem itu apa? Ada yang pernah tahu? Apa itu sistem? Pernah dengar nggak? Pernah nggak dengar sistem? Pernah dengar? Oke, ada yang sebagian pernah, ada yang sebagian tidak. Dan di sini nanti saya mengharapkan setelah nanti kalian belajar sistem komputer ini, tujuannya kalian bisa mengerti apa sih sistem komputer, apa sih tujuannya nanti, komponen apa yang ada dalam sistem komputer itu, komponen itu seperti apa. Yang pertama kan sudah jelas itu ada hardware dan ada software. Kalau hardware itu berarti apa? Ada perangkat keras. Kalau software berarti apa? Perangkat lunak. Oke, mulai ya berarti ya. Oke, yang pertama dikerjakan. Kalian buka di bab 4 di halaman berapa? Di halaman 76. Itu ada sistem komputer. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras. Yang kalian tahu di kelas 7 kemarin, apa kira-kira perangkat keras itu apa aja? Monitor, kemudian mouse, kemudian keyboard, apa lagi? Joystick, apa lagi? Scanner. Oke, dia punya fungsi apa nih? Contoh, kalau VGA atau monitor, fungsinya apa? Dia kriteria input apa output? Apa? Input apa output? Ayo. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Harus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo. Ice breaking seperti biasa, ikuti apa-apa terlebih dahulu ya. Ingat, ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya. Paham? Ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya. Yang nanti disebutkan adalah satu antara buah dan nama hewan. Paham? Paham?
1, 2, 3. Angkat tangannya. Ayo, 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 ayo. Ingat, angkat tangan, tunjuk tangan. Ingat, angkat tangan, tunjuk tangan. Oke. Oke, sekarang kita diskusi kerja kelompok. Silakan bentuk kelompok.
Boleh semua, boleh perwakilan. Serah. Ya ada. Semuanya semua. Silakan saya kasihkan diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan Di sini kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Indonesia Anggarati. Perkenalkan nama saya Putri Dinda Radita. Perkenalkan nama saya Niki Tuatini. Perkenalkan nama saya Monika Kusnanto. Di sini yang akan menjelaskan tentang fungsi dari sebuah sistem adalah ketuatan. Jadi, fungsi sebuah sistem yaitu untuk menghubungkan semua komponen menjadi satu kesatuan. Dan di sini yang akan menjelaskan tentang komponen perangkat keras yang ketiga. Sebuah sistem operasi komponen yang memberikan perintah terhadap sistem perangkat keras. Kemudian dari kelompok kami AIB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya akan membahas pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari macam-macam sebuah Windows. Ya, kita akan mempelajari macam-macam sebuah Windows. Kayak tadi kan hanya satu saja. Sistem operasi Windows cukup kan? Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas macam-macam Windows. Seperti halnya contoh sistem Windows 7, Windows 8, dan sampai sekarang adalah Windows 11. Ya kan? Oke. Coba sekarang saya ingin merefleksi ini. Perasaan kalian belajar di hari ini. Ya. Saya minta dengan ekspresi kalian di depan. Satu orang, dua orang, bahagia ya. Ekspresi kamu bahagia bagaimana lagi? Pak? Jangan ditulis. Refleksinya pasti langsung dipraktekkan. Ngerti ya? Refleksinya langsung dipraktekkan. Apa perasaan kamu belajar hari ini? Oke, langsung kan? Ya. Perasaan kamu hari ini? Senang bisa mendapat pembelajaran tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Ekspresinya? Ekspresinya? Senyum aja. Senyum aja. Kalau itu kita sambil gini-gini senyum gitu. Oke. Kesimpulan hari ini berarti ada yang mau kesimpulan nggak hari ini kira-kira? Apa kesimpulannya yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Apa? Oke. Kesimpulannya dari materi yang tadi adalah yang pertama, software dan hardware itu saling membutuhkan. Kalau misalkan hanya ada software, tidak adanya hardware, maka tidak akan berfungsi, tidak ada yang berjalan. Kalau misalkan hanya hardware-nya saja, tapi tidak ada software-nya, itu juga tetap tidak akan berfungsi karena sehingga itu dia satu kesatuan dan saling membutuhkan. Ingat, perangkat keras dan perangkat lunak itu adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan. Paham? Jelas? Cukup? Oke. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Baiklah, apa kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Baiklah Pak Edi,
untuk kegiatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi karena Pak Edi sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi, di mana pasca observasi ini adalah rencana tidak lanjut ketika Pak Edi kemarin melakukan observasi kelas. Seperti itu Pak Edi. Oh, baik. Sebelum ke tahapan berikutnya, di sini Pak Edi saya menanyakan bagaimana refleksi Pak Edi sendiri setelah melakukan observasi kemarin Pak Edi. Untuk observasi kemarin itu sudah sesuai dengan modul, tujuan sudah tercapai, kemudian siswa itu belajar antusias, mereka senang, mereka aktif, karena kalau ketika mereka ada salah satu bosan atau bagaimana, saya selipkan dengan ice breaking. Nah, saya sisipkan dengan ice breaking agar meningkatkan mereka lebih semangat lagi. Gitu. Jadi refleksi Pak Edi di sini, Pak Edi sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar ya Pak ya. Kemudian tujuan pembelajaran sendiri sudah tercapai. Dan di sini anak sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran pembelajaran Pak Edi sendiri seperti itu ya Pak ya. Nah Pak Edi, bagaimana perasaan Pak Edi dalam melaksanakan tahap pembelajaran ini Pak Edi, baik dari pra observasi kemudian kegiatan observasi Pak? Perasaan saya sangat senang karena dari pra observasi ke observasi saya benar-benar sudah siap dengan apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya sampaikan kepada siswa, sehingga tercapailah tujuan dalam modul ajar tersebut. Jadi perasaan Pak Edi senang ya Pak? Sangat senang sekali. Karena tujuan pembelajaran Pak Edi sudah tercapai ya, murid juga merasa senang begitu ya Pak ya. Dari skala 0 sampai 10 Pak Edi ini, kira-kira Pak Edi di posisi mana Pak Edi? Kalau untuk dari skala 0 dari 10, saya ada di posisi 8. Pak Edi berada di posisi 8 Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan Pak di posisi 8 itu seperti apa? Di posisi 8 itu karena ada beberapa yang belum tercapai dari modul itu tadi. Seperti halnya kemarin itu saya tidak melakukan perjanjian kelas, kesepakatan kelas yang sempat lupa saya sampaikan apa perjanjian kelas dalam kesepakatan kelas dalam kelas tersebut. Itu ada yang kelupaan. Ya, jadi Pak Edi di sini ada di posisi 8, tetapi masih ada hal yang belum Pak Edi lakukan seperti itu ya Pak Edi ya. Ya. Nah, untuk harapan kedepannya, Pak Edi harapannya di skala keberapa Pak Edi? Kalau untuk harapan ke depan itu ya kalau saya mungkin bisa mencapai ke 9. Itu harapan saya. Harapan saya itu kedepannya mungkin saya bisa mencapai 9 karena ada yang melihat dari pengalaman yang sudah saya lakukan sekarang ini. Kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi untuk kedepannya harapan Pak Edi berada di skala 9 ya Pak Edi ya. Nah Pak Edi, adakah hal yang harus Pak Edi tingkatkan untuk kedepannya Pak Edi? Untuk yang ingin saya tingkatkan mungkin di bagian pembelajaran, di pembelajaran sosial emosional. Sosial emosional itu mengajak siswa untuk lebih aktif lagi, lebih interaktif lagi, seperti halnya nanti saya akan membuatkan media pembelajaran yang lebih menarik atau yang lebih menantang, seperti itu. Jadi hal yang harus Pak Edi tingkatkan di sini, Pak Edi akan mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Ya. Apa rencana Pak Edi ke depannya terkait pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam yang sesuai dengan pembelajaran sosial emosional? Kalau untuk itu mungkin bisa dikelompokkan atau bisa nanti saya berikan clue. Kira-kira kalau misalkan nanti siswa itu memilih clue A atau dan yang lain memilih clue B, maka itu akan dikelompokkan. Mungkin nanti akan mengerti, oh berarti ini posisinya seperti ini kondisinya harus seperti ini. Nah makanya itu nanti akan dibedakan dari persoalan-persoalan yang berbeda-beda. Jadi dan tantangannya pun nanti akan berbeda-beda. Ini seperti itu. Jadi
rencana Pak Edi akan melakukan proses pembelajaran dengan mengelompokkan peserta didik gitu ya, Pak Edi. Kapan waktunya Pak Edi untuk pelaksanaan tersebut? Kalau pelaksanaannya mungkin akan saya lakukan secepatnya. Saya nanti ada di hari Sabtu, itu ada lagi di jam kedua di kelas 71. Jadi Pak Edi akan melaksanakan pembelajaran ini di hari Sabtu Hari ya Pak ya? Sabtu, Di jam iya, kedua di kelas 71. 71. Baiklah. Untuk komitmen sendiri Pak Edi di sini komitmen dan tanggung jawab Pak Edi atas pembelajaran yang akan Pak Edi laksanakan atau Pak Edi lakukan itu seperti apa? Untuk komitmen dan tanggung jawab itu nanti saya akan memberikan sebuah motivasi untuk mendorong siswa, mendorong anak peserta didik itu agar lebih semangat lagi dalam melakukan pembelajaran dengan tantangan-tantangan baru mungkin. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Jadi Pak Edi di sini komitmen dan tanggung jawabnya lebih kepada memotivasi anak agar anak itu lebih semangat lagi belajar. Begitu ya. Baiklah, sangat luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini Pak Edi. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan catatan saya selama saya mengikuti proses pembelajaran Pak Edi kemarin ya Pak Edi ya. Oh ya, silakan. Baiklah, di sini Pak Edi saya mempunyai beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Pak Edi selama Pak Edi melakukan observasi kelas kemarin Pak Edi. Baik. Nah di sini saya mencatat bahwasanya Pak Edi dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sini lebih kepada penjelasan materinya ya Pak Edi ya. Nah Ya, di sini betul, Pak Edi lebih banyak dalam menjelaskan materi ya, lebih banyak dalam menjelaskan materi sehingga mungkin di sini anak itu merasa materi yang didapat mereka itu hanya fokus kepada Pak Edi. Nah, saran saya sebaiknya Pak Edi di sini sebagai fasilitator aja. Jadi Pak Edi tidak menjelaskan materi, biar anak sendiri yang berusaha mencari materi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terus kemudian catatan yang berikutnya di sini pada kegiatan proses pembelajaran Pak Edi di sini belum mencantumkan tentang asesmen penilaian seperti penilaian akhir pembelajaran ya. Jadi Pak Edi belum mencantumkan penilaian post testnya sehingga dalam proses pembelajaran Pak Edi belum bisa mengetahui tingkat pemahaman anak itu seperti apa seperti itu Pak Edi. Tapi secara keseluruhan yang sudah Pak Edi lakukan sudah sangat baik. Pak Edi sudah menyesuaikan langkah-langkah pembelajaran yang Pak Edi terapkan sesuai dengan modul pembelajaran seperti itu Pak Edi. Ya. Baiklah Pak Edi, untuk perbincangan kita pada hari ini saya cukupkan dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Ya, assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam.